Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya masih akan membahas saham yang di request untuk periode 11 sampai 17 Februari 2024. Buat teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa menggunakan format baku Naik Level, bisa isi Google Form yang ada di deskripsi ya. Hari tanggal 25, ini saya membuat materinya separuh kemarin dan separuh hari ini ya. Saya sudah membahas 5 saham di minggu ini. Dan hari ini saya akan membahas satu saham yaitu Unique ya. Dan sekali lagi mohon maaf saya tentunya tidak mungkin bisa membahas semua saham yang di request. Saya akan membahas yang paling banyak dulu, kemudian yang saya full kuning artinya saya belum pernah bahas, dan yang sudah saya pernah bahas berarti tidak saya full kuning, itu teman-teman bisa search aja menggunakan keyword analisa saham kode emiten naik level. Oke, hari ini kita akan membahas saham Unique atau Unggul Indah Cahaya. Ya, harganya per tanggal 23 Februari itu adalah 7.900, dan seperti biasa nanti kita akan bahas dari 5 parameter, dari kinerja harga saham, dari fundamentalnya, seasonality, dari bandarmologi dan teknikalnya seperti apa. Oke, ini listing di bursa sudah cukup lama ya, tahun 89 dengan harganya 17.250, pernah stock split satu kali 97 1/2. Jadi kalau teman-teman beli sejak 89 dan tidak diapa-apain ya, secara value sisa 91,6%, namun tidak termasuk dividen ya, karena ini dividen cukup oke. Ada dividen saham juga ya, nggak cuman uang. Ya, kemudian untuk kinerja harga saham 10 tahun, kita lihat ini setahun terakhir sedang negatif. Ya, 3 tahun terakhir ini masih floating profit, 5 tahun floating profit, year to date juga masih negatif ya. Harga tertinggi setahun terakhir pernah di 97, 9.700 maksudnya, terendahnya di 7650. Jadi harga saat ini ya masih mendekati harga terendahnya setahun terakhir ya di 7.900 kalau kita lihat di sini ya. Ini mendekati harga terendahnya selama setahun terakhir. Nah, ini unggul Indah Cahaya atau Unik. Ini kalau teman-teman pengen lebih tahu detail ya tentang Unique, ini ada di webnya. Ya, ini bidang usahanya di bahan kimia ya, barang baku, barang kimia dasar. Ini profil company-nya dimiliki oleh Aspirasi Luhur ya. Kemudian ini ada Salim Chemicals Corpora ya. Dia ada yang direct, ada yang lewat Aspirasi Luhur ya. Kalau di total jumlah pengendalinya cukup oke, 46 persenan ya. Plus nanti pemegang saham lainnya itu sudah di atas 50%. Dan dia memiliki beberapa anak usaha ya, banyaknya di bahan kimia. Kemudian ini dia punya satu yang holding ya, bukan holding, sorry, perusahaan investasi ya, perusahaan investasi ya, dan ini sudah juga mulai masuk ke sektor properti. Nah, ini ya teman-teman ya, berdiri dari tahun 1983 ya. Produk utamanya ini alky benzen, yaitu bahan baku utama deterjen. Jadi ini menjual bahan kimia yang digunakan untuk bahan baku pembuatan deterjen atau sabun pembersih gitu ya teman-teman ya. Dia punya 3 unit pabrik ya, di dalam satu lokasi, kapasitasnya 270.000 metrik ton per tahun. Ya, nah ini ditulis di webnya bahwa merupakan perusahaan terbesar dengan kapasitas produksi terpasang terbesar dalam satu lokasi di kawasan Asia Pasifik ya. Terus dia juga tadi investasi-investasi pada beberapa perusahaan yang bergerak di bidang industri sejenis. Jadi dia memperluas ya di luar negeri ya, di Indonesia dan di luar negeri juga. Dan kemudian sejak 2005 sudah cukup lama ya, dia menambah portofolio bisnis dengan mengakuisisi ini ya, Wiranusa Grahatama. Dia pengembang kompleks gedung perkantoran dan apartemen di kawasan pusat bisnis Jakarta. Ini wilayah operasional yang tahunnya ada di Indonesia, kemudian ada di Vietnam, kemudian ada di Australia. Nah, ini kalau kita lihat dari um, laporan keuangannya masih di kuartal 3 2023, itu dia pendapatannya dari surfaktan dan fosfat ya. Dan surfaktan ini ya tadi ya, ini bahan untuk membuat deterjen teman-teman ya. Kemudian ini tidak ada pendapatan yang melebihi 10%. Nah, untuk kinerjanya kita cek ya.
secara jangka panjang 10 tahun terakhir dari tahun 2013 ini justru menurun teman-teman ya, masih turun ya, namun labanya memang naik ya, ini laba usahanya juga naik dan laba bersihnya naik, namun secara kinerja top line-nya dia turun. Dan untuk annualize di 2023 ini juga masih turun lagi dibandingkan tahun 2022 teman-teman ya. Baik dari top line maupun bottom line-nya juga turun di annualize di 2023. Struktur pendapatannya juga sama, dia turun eh, kembali ke normal teman-teman ya. Jadi dia sempat naik di sejak COVID nih, malah naik ya memang. Naik karena kan waktu COVID pastinya pembuatan sabun untuk cuci tangan meningkat ya, sehingga penjualan bahan bakunya meningkat. Nah, ini sudah mulai normal lagi. Harganya pasti naik, kemudian karena permintaannya naik ya. Ini mulai kembali normal lagi teman-teman ya. Kemudian kalau kita cek untuk kinerjanya di 9 bulan pertama 2023 ini turun pendapatannya, laba kotornya turun juga hampir separuh, laba bersihnya turunnya separuh lebih teman-teman ya. Nah, untuk valuasinya kalau kita lihat sekarang ada di 0,72 dan ini masih di bawah rata-rata ya, teman-teman ya. Namun kalau kita lihat tadi kan ada anomali di sini ya 2021 yang naik cukup tinggi, kemudian dia naik, mungkin harganya naik. Ya, kalau kita lihat normalnya ya ini ya teman-teman ya. Dari 2013 sampai 2020 lah ya sebelum Covid ini ya. Nah, 2019 deh ya. Ya, kemungkinan rata-rata dari 0,4 teman-teman ya di sini ya. Jadi kalau dibandingkan sebelum ada anomali data, anomali apa operasional ya karena ada permintaan yang meningkat, itu ya mungkin akan turun ya PBV-nya. Untuk PI-nya ini sempat rugi, jadi ini anomali ya teman-teman ya. Jadi kita nggak usah bahas. Nah, untuk earning yield, nah earning yield ini juga ada di 10,7 saat ini, di mana rata-ratanya 16,6. Ya, jadi saat ini ya kalau di earning yield 10,7% ya masih ada di dalam batas harga wajarnya. Nah, harga wajarnya berapa? Kalau menggunakan metode earning yield 10-15% dengan book value-nya 10,960 itu ada di harga wajar 0,51 sampai 0,77. Jadi kalau kita konversi ke harga, fair value-nya ada di 5.600 sampai 8.400. Jadi 7.900 ini masih masuk ke range harga wajarnya, mendekati harga wajar tertinggi ya teman-teman ya. Untuk dividen ini rutin membagi dividen dan dividen yield-nya cukup lumayan beberapa tahun terakhir ya. Dari 2017 ini pernah double digit ya, namun ini kembali lagi dulunya ya cuma 1-2% saja. Ini sudah mulai tinggi ya akhir-akhir ini. Nah, untuk di tahun 2024 ini kemungkinan akan mulai kembali normal di kisaran 2%-an teman-teman ya. Ini kan di sini 2% ya. Ini kemungkinan akan kembali normal di mana di sini anomalinya sudah mulai turun ya teman-teman ya. Permintaannya. Kemudian untuk kesehatan finansialnya sendiri kalau kita lihat quick ratio-nya sangat oke ya. Ini dia rata-rata mungkin 3-an teman-teman ya, dan ini bahkan sekarang mendekati 4. Current ratio juga sangat oke. Debt to equity ratio-nya ini juga 0, hampir 0 ya. Kalau kita lihat dari jangka panjang 2013 ke sini menurun ya, bahkan sudah 0 sekarang ya, 0,01 kecil sekali. Nah, untuk seasonality kalau kita lihat di sini tidak ada satupun bulan yang di atas 60% ya. Namun kalau kita lihat tahun 2021 ini pernah naik beggar satu setengah kali namanya. Pernah beggar di tahun 2021 ya, ini setelah Covid kan. Berarti setelah Covid permintaan menaik ya, demand menaik, mungkin harganya pasti naik. Dia sampai beggar di sini ya. Namun kemungkinan dia akan kembali lagi karena ini sudah turun 2022, 2023 dan 2024 ya. Oke, kemudian untuk struktur sahamnya tadi ini dimiliki oleh Aspirasi Luhur sama Salim ini tadi sama ya. Kemudian ada Alas Pusaka dan Lautan Luas TBK, ini kode emitennya Bull ya. Memiliki di sini juga cukup besar ya, di atas 5%. Kemudian ada masyarakatnya 34,81 dan ada yang skrip 1,15, total lembar sahamnya 383 juta. Untuk partisipasi investor asing di saham ini tidak terlalu besar karena memang ini sahamnya tidak terlalu liquid teman-teman ya. Jadi bisa diabaikan saja. Kemudian kita lihat jumlah kepemilikan dari investor retail ya. Ini kecil
setahun aja hanya bertambah netnya 32 orang dan Desember ke Januari cuma berkurang 2 orang. Namun kalau kita perhatikan teman-teman ya, jumlah lembar sahamnya justru malah naik ya, setahun terakhir dan sebulan terakhir ini malah naik ya. Namun kalau yang setahun terakhir meskipun jumlahnya naik namun value per holdernya turun. Berarti yang ada yang masuk itu memang lebih kecil dibandingkan rata-rata. Ini per orangnya cukup besar ya untuk memegang saham di sini. Satu orangnya bisa sampai 250 jutaan. Ya, dan ini nambah cuman satu orangnya 18 juta, jadi sangat jauh sekali karena memang susah untuk cari barang ini dan susah juga untuk menjualnya ya, karena likuiditasnya. Oke, kemudian kita cek ya untuk setahun terakhir seperti apa. Nah, ini kan grafiknya, dari grafiknya aja, dari chartnya aja sudah kelihatan ini tidak liquid ya. Kalau kita lihat harganya sejak Januari turun terus ya, turun terus dari 10.000 sempat 10.000 turun terus ke sini. Kalau kita lihat garisnya ini turun, kemudian dari banda detektor terlihat big distribution, dari broker summary juga ini kelihatan ada broker YP yang mendominasi penjualannya cukup tinggi ya. Dan ini yang beli ya broker-broker ini sebenarnya ya banyak kan broker retail juga teman-teman ya. Nah kita cek lebih detail di sini teman-teman ya. Dari total kepemilikannya ini dimiliki oleh tadi pengendali dan PT-PT tadi termasuk pool. Yang terbesar kedua adalah investor retail lokal. Jadi kenapa saham ini tidak liquid ya karena yang miliki hanya ini. Bisa dianggap ini pengendali dan hanya investor retail lokal saja. Ya, dan kalau kita lihat ini investor asing justru mengurangi jumlah sahamnya perlahan-pelan teman-teman ya, dan ditampung oleh investor retail lokal, makanya harganya turun karena investor retail lokal nggak mungkin kuat ya. Hmm, um, ini ada investor retail asing sebenarnya juga teman-teman ya. Ini reksadana kecil juga. Nah untuk pola saham to date ini di sini kelihatan datar, namun kalau kita lihat top 2-nya sudah mulai big accumulation. Ya ada BCA Sekuritas ya, kemudian YP tadi setahun terakhir ada di sebelah kanan paling atas ya. Nah ini ya, nah namun di bulan Februari ini sudah menjadi buyer top 2 ya, buyer top 2 nya di sini ya. XC juga mulai jualan, jadi sebenarnya ini cuman antar retail aja dan investor asing tadi dan yang berusaha keluar ya. Ini akumulasi ya, meskipun ya sebenarnya ini bukan bandar ya, ini memang retail ke retail, cuman memang akumulasinya lebih besar, lebih condong ada yang nampung. Nah, kita lihat di sini ya polanya downtrend ya teman-teman ya. Ini dari 2023 ini turun terus tahun terakhir. Nah, kemudian ini sudah mulai di bulan Februari ini dia sedikit berhenti ya penurunannya. Sudah mulai masuk ke MA50 ya, nempel-nempel terus. Ini kan sempat misah, nempel, misah. Ini rapet ya di tahun 2024 ini rapet di MA50 karena tadi memang sudah ada perubahan yang tadinya buang barang sekarang mulai nampung lagi di bawah, terutama broker YP ya. Nah kira-kira arah harga sahamnya akan kemana ya? Ya kalau kita lihat mungkin dia akan konsolidasi aja di sini ya di 7.600 sampai 7.009 sampai 8.000 ya. Mungkin masih akan konsolidasi aja di sini tonton ya. Nah nanti tinggal isu dividennya seperti apa, karena dividennya juga tidak terlalu besar, kemungkinan akan turun lagi ya, kemungkinan akan melanjutkan penurunan ke 7.000 bisa ya. Oke, terakhir kita akan bahas risamnya. Untuk kinerja jangka panjangnya turun, jangka pendeknya juga turun ya. Valuasi masih terbilang wajar, rutin bagi dividen dengan forecastnya 2,3% di tahun 2024. Untuk seasonality tidak ada potensi naik di atas 60% ya, tadi maksimal hanya 60%. Kemudian untuk bandarmologi Januari ke Januari terlihat sedang ada yang distribusi. Di sini distribusi bukan bandar ya, cuman memang lebih condong lebih banyak yang ingin buang barang daripada yang beli. Kemudian di Februari ini sudah mulai ada yang nampung di bawah ya, sehingga harganya kayak kerem gitu ya, tuh penurunnya di rem sebentar. Tapi karena sekali lagi fundamentalnya tadi untuk dividen turun dan bakal kembali ke sebelumnya, kemungkinan akan turun lagi ke arah area 7.000 ya. Technical sedang downtrend. Dan terakhir disclaimer ya teman-teman ya, jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli saham unik
ya. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri jika ingin menjual atau membeli saham unik. Jika teman-teman sudah melakukan analisa dan video saya ini mendukung analisanya teman-teman, ya silakan bisa mengambil keputusan investasi. Namun jika kontra, ya teman-teman bisa analisa ulang atau mungkin melirik saham yang lain. Oke, sampai di sini dulu aja video analisa saham unik. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.